أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum mukminin yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada yang berbahagia di akhir pekan ini, tidak cerdas bisa diobati dengan terus belajar, tidak cakap bisa diubah dengan terus melakukan hal-hal yang membuat pengalaman Anda bertambah, tapi tidak jujur sangat sulit untuk diobati. Maka sahabat muslim, jujurlah untuk diri Anda sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jujur kepada sesama. Niscaya Anda akan menjadi orang-orang yang dihargai dan jadi orang-orang yang sukses nantinya insyaallah. Sahabat muslim, apa kabar Anda di hari ini, hari Sabtu ya, di akhir pekan? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Momen-momen di mana Anda berkumpul dengan keluarga Anda ya di akhir pekan ini, melepas penat seminggu telah Anda bekerja mungkin ya. Nah, di akhir pekan ini tentunya saya Riko Novetrima senang sekali hadir ya menemani Anda di akhir pekan ini hari Sabtu di dalam acara program Assalamualaikum Indonesia. Nah, seperti yang telah Anda saksikan tadi, ada qori kita Muslim ya, Ustaz Muslim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di depan kita semua. Dan mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, maka insya Allah hati kita makin tenang dan semoga acara ini sukses sampai akhirnya. Baik, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, tadi ada rekan saya ya, Ustaz Muslim telah membacakan ayat suci Al-Quran, dan juga ada rekan saya yang lainnya, yaitu ada rekan saya Husein ya. Assalamualaikum Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah ala kulli hal, sudah seharusnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita pada hari ini. Ya. Rekan Riko. Alhamdulillah ya, seminggu ini kita jalankan Husein ya. Iya. Bagaimana nih pekerjaannya? Lancar? Pekerjaannya numpuk. Numpuk ya. Aduh. Makanya nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa nemani keluarga muslim yang di rumah. Memang beberapa pekan terakhir ini rekan saya Husein memang selalu sibuk. Iya. Inilah tadi sebenarnya beliau memang sempat berhalangan dan ingin digantiin juga ya. Tapi karena saya paksa, ayo gitu. Kemudian karena sahabat muslim sudah rindu nih dengan Husein semua. Bener nggak ya kira-kira? Bener. Ustaz Muslim apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kerjanya lancar juga ya minggu ini. Alhamdulillah selalu ada rezeki. Selalu ada rezeki ya. Alhamdulillah juga diundang di sini. Ya. Alhamdulillah. Baik, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya, seperti yang telah Anda ketahui sebelumnya bahwa di akhir pekan ini
Kita mengundang Anda sahabat muslim untuk bisa berinteraksi bersama kami, mungkin request tilawah ya di akhir pekan ini. Anda berkumpul-kumpul dengan keluarga, sembari berkumpul bercengkerama, Anda juga bisa request tilawah ya kepada kami. Hubungi kami di 0617944282. Nah, untuk pekan ini Husein ya, nomor telepon yang dulu juga telah aktif kembali ya, di 0617944280. Iya. Itu Selain via telepon juga bisa via pesan singkat. Iya, ya? pesan singkat tentunya ya. Anda bisa melayangkan pesan singkat Anda ke SMS center kami ke nomor yang tertera di layar televisi Anda tentunya. Bisa kirim sapa salamnya, Kirim-kirim salam ukhuwahnya, requestnya. Gitu. requestnya juga mungkin ya. Atau bagi Anda nih sahabat muslim di rumah ya, punya informasi-informasi menarik nih di akhir pekan ini. Nah Husein, biasanya nih kita di akhir pekan ini hari Sabtu kita berbicara tentang kuliner, makanan. Tentu nih sahabat muslim sudah tak sabar ya, apalagi yang suka kuliner, suka makan-makan, atau juga referensi bagi ibu-ibu ya di rumah. Mungkin masak apa ya kira-kira? Untuk besok mungkin untuk ya. besok ya. Atau di akhir pekan kan berkumpul dengan keluarga nih Husein. Mungkin ayo masak apa? Nonton Assalamualaikum Indonesia lah di akhir pekan ini. Ada masakan lagi nih yang baru. Mungkin seperti itu ya. Ustadz Muslim tadi sudah membacakan ya di awal acara ini. Itu surah Sekilas apa? sekilas rekan muslim ayat yang dibacakan itu sangat dalam maknanya gitu. Iya, benar sekali. Tentang kematian. Benar. Kira-kira bisa dijelaskan Kak sebelum? Iya. Ayat surah Al-Munafikun ayat 10 sampai 11 ini yang kita bacakan tadi mengandung sebuah makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinfak. Ya, karena kita tahu bahwasanya setelah kematian nanti amal kita itu akan terputus. Dan infak sedekah yang akan menolong kita di akhirat nanti. Itu tadi. Kemudian yang selanjutnya ayat 11 itu bahwasanya kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencabut nyawa kita ya nggak kenal waktu dan tempat. Keadaan seperti apapun kita ya, apalagi kalau kita itu pada saat berbuat maksiat kepada Allah, Allah cabut nyawa kita, itulah akhir hidup kita yang buruk seperti itu. Makanya ya berusaha sebelum datang kematian, sebelum ajal dapat menjemput kita, usahakan untuk berbuat baik dan tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, penjelasan yang luar biasa. Untuk mengawali awal pekan kita di hari Sabtu ini ya, sahabat muslim dimanapun Anda berada, tanggal 17 September 2016. Nah sahabat muslim, tidak lupa kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang mau request tilawah atau salam-salam ukhuwah, atau Anda juga mempunyai informasi-informasi menarik mengenai kuliner atau info-info lainnya, Anda bisa menghubungi kami di 0617944282 atau di 0617944280 atau Husein Melalui pesan singkat. atau juga bisa melalui pesan singkat ya. Baik Husein, juga Ustadz Muslim ya? Iya. Oke. SPDI. SPDI. Oh sudah sarjana ya? Alhamdulillah sudah sarjana. Alhamdulillah. Begitu juga dengan Ustadz Husein sudah SPDI juga, alhamdulillah. Saya udah lama. Sudah Alhamdulillah lama. Sudah lama. Saya memang masih baru. Iya, saya yang belum. Oh belum. Belum. Insya Allah semoga. Dan insya Allah mudah-mudahan didoakan. Oke, baik. Oke, untuk mengawali ya informasi kita pada pekan ini, akhir pekan ini, Husein ya. Ini ada informasi nih mengenai hotel halal ya. Karena memang akhir-akhir ini mungkin sudah lama ya digalakkan masalah hotel-hotel halal di di mancanegara. Baik itu di negara yang mayoritas muslim atau mayoritas non muslim. Karena memang saya pernah melihat artikel atau berita bahwa ini lagi gencar-gencarnya orang-orang non muslim mereka ingin mendapatkan predikat halal, mencari. Dan untuk saat ini negara Malaysia sebagai negara yang paling bagus halalnya, predikat halalnya, mereka begitu teliti dengan kehalalan. Baik itu kosmetiknya, kemudian makanannya dan bahan-bahan yang lainnya seperti odol, sabun dan lain-lain. Itu semua ada predikat halalnya. Ini menandakan bahwa Islam ya Husein benar-benar lengkap, benar-benar memperhatikan semuanya, segala aspek ya, sehingga orang-orang muslim pun menyadari bahwa hal itu memang benar gitu.
memang dijaga dalam Islam, bukan hanya makanan, bahkan bahan-bahan yang dipakai, minyak rambut, semuanya ada predikat halalnya sekarang. Nah, mudah-mudahan ini semua menyadarkan orang-orang non-muslim bahwa Islamlah agama yang paling sempurna. Nah, ini dia informasinya, hotel halal dan sekarang adalah hotel halal ya. Pertama di Thailand, suguhkan makanan halal untuk tarik turis muslim. Nah, ini kami kutip dari detik.com ya. Meski dominan non-muslim, Thailand kini telah membuka hotel halal pertama ya. Ini dilakukan, ini dia, Anda bisa melihat di layar televisi Anda, ini dia hotel halalnya yang ada di Thailand, Hussein. Ini dilakukan untuk menarik lebih banyak turis muslim yang meningkatkan perekonomiannya. Hampir 30 juta wisatawan asing datang ke Thailand tahun ini. Namun menurut data industrinya hanya sekitar 658.000 pengunjung berasal dari Timur Tengah. Wah, dari Timur Tengah ke Thailand ya. Hotel berbintang 4 di Bangkok, Almeros ya, yang dibuka di bulan November, berharap bisa memainkan peran dalam mengubah hal itu. Almeros yang berslogan The Leading Halal Hotel memiliki arsitektur seperti masjid. Iya, seperti masjid. Anda bisa lihat tadi ya. Dalam hotel juga terdapat 2 ruang salat dan 3 ruang makanan halal. Wow. Luar biasa. Salah seorang tamu hotel, Amir Faisal dari Australia, tentunya muslim ya, mengatakan akses ke hotel halal menjadi sebuah kenyamanan bagi wisatawan muslim yang ada di Thailand. Sebab makanan halal ditemui di negara ini lah sahabat muslim. Karena yang kita ketahui Thailand bukan mayoritas muslim, tapi ada makanan halal di sana. Dalam usaha memasuki pasar wisata muslim yang berkembang, Thailand sempat meluncurkan aplikasi mobile halal tahun lalu ya. Aplikasi itu membantu turis mencari makanan halal dan tempat wisata ramah muslim. Sementara itu data Departemen Pariwisata menunjukkan Thailand mendapat 10% peningkatan kedatangan turis Timur Tengah tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Nah, informasinya sangat menarik ini. Iya, ini tentu kabar gembira buat kita semua ya. Dan saya juga dengar bahwasanya memang di daerah di negara Thailand itu sangat susah untuk mencari rumah makan yang halal itu. Iya, halal. Dan juga kita melihat ada berita menjadikan umat muslim ya di salah satu tempat ya di Thailand atau Myanmar ya. Thailand ya, Buddha-Buddha yang Myanmar ya. Oke, di Myanmar ya, sahabat muslim. Nah, ini di Thailand mungkin bertetangga ya negara, akan tetapi mereka menyediakan makanan halal untuk turis-turis muslim. Karena memang seperti yang telah kita ketahui ya, kita tidak bisa menutup mata dan juga ini sudah menjadi rahasia umum bahwa umat muslim kian hari kian bertambah. Iya. Kian hari kian bertambah dengan semangatnya orang-orang kafir untuk menjerumuskan umat muslim ke agama mereka. Ya. Dengan demikian umat muslim berbondong-bondong untuk menuju agama Islam. Karena mereka ingin mengetahui sebenarnya Islam itu seperti apa. Iya. Karena memang Husein ya, saya pernah mendengar ini dilansir di salah satu media cetak media online ya, berita bahwa dulu waktu ada presiden yang memang gencar sekali untuk memerangi muslim seperti George Bush, itu mengatakan dia berpidato tentang Islam ketika ada kasus PTC. Dia menjatuhkan Islam, kemudian dalam pidatonya Islam. Jadi orang-orang yang belum mengenal Islam pun Islam apa ya Islam? Penasaran apa Islam? Kemudian googling gitu, searching di Google. Apa ya Islam? Ternyata Islam adalah agama damai. Agama damai tidak seperti yang digambarkan dengan yang difitnahkan seperti itu. Betul sekali. Baik sahabat muslim dimanapun Anda berada dan juga sahabat muslim ya. Iya, senyum sendiri. Mungkin ada tanggapan sahabat muslim mengenai berita hari ini? Dan ini memang kabar gembira khususnya buat orang Islam, buat kaum muslimin, bahwasanya baru pertama ya ada hotel seperti ini di Thailand. Di Thailand ya. Luar biasa. Mudah-mudahan perkembangan umat Islam di seluruh dunia juga bertambah sehingga kehalalan itu selalu kita dapatkan di negara manapun seperti itu. Sekali. Sehingga kemana saja kita pergi, mungkin Husein termasuk orang-orang yang suka traveling ya. Iya. Bahkan pulang dari Malaysia beliau.
Oh, baru pulang dari Malaysia. Luar Iya. biasa. Masya Allah. Numpang aja, numpang aja. Numpang aja. Itu dalam rangka pekerjaan atau memang liburan? Pekerjaan. Pekerjaannya. Tapi alhamdulillah ya sambil-sambil traveling gitu ya. Bisa lihat-lihat. Bisa lihat-lihat. Ya baik, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya. Iya. Tidak lupa kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin request tilawah, Anda bisa menghubungi kami ke nomor telepon interaktif kami di 0617944280 ya, atau 0617944282. Anda juga bisa melayangkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan juga telah tertera di layar televisi Anda. Anda bisa melihat ya. Oke, baik, nanti requestan yang Anda request akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Muslim yang berhadir pada kesempatan kali ini. Nah, untuk saat ini kita jeda dulu sejenak dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Baik sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Ya, kita masih menunggu telepon Anda di nomor interaktif kita yang ada di layar televisi Anda. Begitu juga Anda bisa mengirimkan melalui pesan singkat di nomor SMS kita yang juga telah tertera di layar televisi Anda. Ya, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa request tilawah yang akan kita sediakan pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama itu ada Al-Baqarah ayat 34 dan selanjutnya Al-Baqarah ayat 188 dan juga surat Luqman ayat 14 sampai 15 dan surat Al-Munafikun ayat 9 dan yang terakhir ada surat Al-Hasyr ayat 21. Baik rekan Riko, Ya. Kita tunggu terus ya. Iya, kita tunggu terus Telepon dari sahabat keluarga muslim yang mau request di akhir pekan ini ya, sambil-sambil berkumpul dengan keluarga di rumah ya. Anda bisa request tilawah, salam-salam kuah kepada sahabat-sahabat yang lainnya di tempat yang jauh, atau Anda bisa informasi baru ya untuk disampaikan kepada sahabat muslim yang lainnya. Nah, Husein, Ya. di segmen kedua ini ya, Ada apa? seperti biasa ada menu Nusantara yang akan Wah. kita tampilkan untuk sahabat muslim di rumah. Makanan memang ini ya. makanan tentunya. Karena di setiap hari Sabtu ini kita akan, insya Allah akan konsisten untuk menampilkan masakan, bagaimana cara masak menu-menu Nusantara dari Sabang sampai Merauke, insya Allah. Kita juga bisa coba di rumah ntar. Kita juga bisa coba di rumah ntar. Baik, inilah cuplikannya sahabat muslim. Ada video tentang bagaimana memasak sambalado udang dari Sumatera Barat. Silakan. Sambalado. Assalamualaikum Indonesia. Hari ini saya kembali, Rizky, menghadirkan menu-menu Nusantara yang lezat dan nikmat. Nah, untuk hari ini kita coba membuat masakan khas dari kota Sumatera Barat, Padang, menu khas Minangkabau ya. Nah, hari ini kita akan buat masakan sambalado. Nah, sambalado hari ini kita pilih udang. Nah, kalau teman-teman ataupun sahabat muslim suka pete, kita coba masukkan juga pete di situ. Jadi namanya sambalado udang pete. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bumbu halus ya. Karena namanya sambalado tentunya pedas. Nah, kita siapkan bahan untuk dihaluskan. Ada cabai merah 6 atau 7 juga boleh. Untuk yang suka pedas kita tambahkan cabai rawit. Cukup banyak ini sekitar 8. Bawang putih cukup 2. Bawang merah
2, dan tomat. Nah, seluruh bahan ini nanti kita blender. Jangan lupa ditambahkan air di dalamnya secukupnya. Nah, kalau untuk di beberapa sahabat muslim yang suka untuk sambalnya diulek, juga bisa diulek. Nah, memang khususnya untuk sambal lado khas Padang itu dia diulek. Nanti kita siapkan ulekannya juga. Nah, kalau mau ngeliat yang sudah jadi ini, saya sudah ulekan. Nah, ini dia nih yang udah jadi nih. Dia lebih kasar teksturnya dibandingkan dengan di blender. Nah, ini kelihatan pedasnya ya. Nah, bahan-bahan ini akan kita masukkan, tapi sebelumnya kita siapkan dulu udang. Nah, udangnya ini sudah dipotong ya kepalanya, juga sudah dicuci bersih. Nah, untuk menghilangkan bau amis kita tambahkan jeruk, ya asam jeruk atau jeruk nipis secukupnya. Oke, ya. Jangan lupa ditambahkan sedikit garam. Nah, ini kita aduk. Oke, biarkan dulu meresap. Sambil ini meresap, kita siapkan dulu untuk penggorengan udangnya. Kita siapkan minyak makan. Cukup 2 sendok saja, karena memang jumlah udangnya tidak terlalu banyak ya. Oke. Nah, untuk petenya, jangan lupa dipotong. Ya, dibelah 2, juga secukupnya. Nah, ini kita tunggu dulu minyaknya mendidih. Oke. Nanti juga kita siapkan daun salam, juga ada daun bawang, daun serai. Nah, ini kita gunakan nanti pada saat semua bumbu sudah masuk. Nah, ini udangnya sudah bisa kita masukkan. Satu persatu. Digoreng dia sampai kedua sisinya itu masak ya. Menguning lah kita bilang, atau sedikit kecoklatan. Oke. Ya, kita aduk ya supaya masaknya itu merata. Ya, kita masukkan seperti yang secukupnya, biar aromanya juga keluar ya. Sudah mulai menguning dan sudah terasa wangi ya, aroma khas udang. Sangat lezat nih untuk sahabat-sahabat muslim di rumah. Boleh mencoba. Juga boleh kita gunakan seperti ikan kakap ya. Kalau mau buat sambal lado ikan, ataupun pakai telur puyuh juga enak. Wah, sudah terasa nih aromanya nih. Oke, selanjutnya setelah udangnya mateng, kita akan tumis, tambahkan sedikit minyak ya untuk bumbu halus tadi, sambal ladonya. Oke.
Ya, jangan lupa daun salam. Ini sambal balado khas Sumatera Barat ya. Cabenya tidak terlalu halus, teksturnya kelihatan. Nah, ini udangnya sudah bisa kita masukkan kembali. Jangan lupa juga ditambahkan garam secukupnya ya. Gula juga secukupnya. Oke, diaduk sampai rata. Ini porsi cukup untuk 2-3 orang, ditemani nasi putih. Wah, sangat lezat ya. Ya, daun bawang jangan lupa dimasukkan. Daun bawang sengaja kita masukkan di belakang ya, supaya tidak terlalu layu. Oke, sahabat muslim di seluruh Nusantara, sajian khas sambal balado, udang, dan pete siap kita sajikan. Baik, sahabat muslim di seluruh Nusantara, inilah hasilnya sambal balado, pete, dan udang. Nah, buat sahabat muslim yang ingin mencoba, bisa dilihat tadi proses pembuatannya di program Assalamualaikum Indonesia di segmen Menu Nusantara. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya bersama Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat muslim, itu tadi tayangannya ya. Ada menu sambal Nusantara, ya. sambal balado udang ya, pakai pete. Pakai pete. Iya. Ala Sumatera Barat. Ya ala Bang Rizky. Ala Bang Rizky. Dan mudah-mudahan itu jadi referensi Anda ya, yang mau membuat sambal balado udang pete. Ini ngomong-ngomong kalau mau bicara pete ya, ada rekan saya nih yang sangat suka sekali pete ya. Ustaz Muslim suka pete ya? Bahkan itu makanan favorit ya. Makanan favorit. Sama kita. Iya. Oh sama. Memang sebagai penyemangat makan ya Ustaz Husain ya. Iya. Cuman terkadang baunya itu ya yang buat ini agak risih gitu. Tapi katanya cara mudah untuk ngilangin bau pete itu, Gimana? kita makan jengkol. Makan jengkol. Bau, Serius? bau pete hilang, bau Jengkol. jengkol. Saya pikir serius. Iya ya, bobotnya hilang tapi jengkolnya muncul. Iya. Oke, sahabat muslim, itu tadi ya cuplikan, mudah-mudahan itu jadi referensi ibu-ibu semua ya, umi-umi yang ada di rumah untuk buat ya menu-menu lain ya di hari-hari Anda, di akhir pekan Anda yang bingung nih mau masak apa ya ketika keluarga semua ngumpul ya di akhir pekan ini. Nah, mudah-mudahan sambal balado udang tadi bisa jadi referensi Anda untuk masak hari ini. Nah, kita jeda sejenak dulu sahabat muslim, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Assalamualaikum Indonesia. Sahabat muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia.
Di mana di akhir pekan ini Anda bisa request tilawah, Anda juga bisa salam-salam ukhuwah atau menyampaikan informasi-informasi menarik yang terjadi di sekitar Anda, atau Anda punya referensi lain masalah kuliner ya. Anda bisa menghubungi kami di 0617944282 atau 0617944280. Anda juga bisa, mungkin Anda belum sempat ya atau tidak sempat nelpon, Anda bisa melayangkan SMS Anda atau pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami yang tertera di layar televisi Anda, sahabat muslim. Nah, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya, Ustaz Muslim, Iya. ya juga rekan saya Husein. Nah, kita lanjutkan nih informasi kita. Tapi sebelum kita bacakan, ada pesan singkat yang masuk nih. Dari siapa itu? Dari 0821 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Aisyah ya. Dari Aisyah, beliau request surah Luqman. Ada ya, Ustaz Muslim ya? Ada. Oke, surah Luqman, dan salam-salamnya buat yang di studio dan seluruh kaum muslimin. Itu tadi ya. Terima kasih Mbak Aisyah yang ada di Lampung Selatan ini ya. Baik sahabat muslim dimanapun Anda berada ya, sembari menunggu Anda yang mau request nih di akhir pekan ini. Mungkin rekan saya Husein bisa nih membacakan informasi selanjutnya mengenai apa ini. Oke. Sahabat keluarga muslim, kita ada informasi tentang susu biji bunga matahari cocok buat penderita alergi. Wow, ternyata ada ya susu biji bunga matahari ini. Rekan Riko alergi nggak? Alhamdulillah tidak ada. Enggak selama ya? ini enggak ada. Oke. Kita informasinya dari detik.com. Ya. Biji bunga matahari ternyata selain bisa dibuat minyak, juga bisa diolah menjadi susu. Wow. Saya baru tahu rekan. Saya juga baru tahu. Ternyata ada ya. Iya. Keunggulan susu ini terbuat dari bahan-bahan alami yang bebas gluten, non-dairy, dan tidak mengandung kedelai sehingga cocok buat penderita alergi. Oh iya. Susu dari biji bunga matahari atau sunflower milk sebenarnya bukanlah produk baru. Iya. Susu ini sudah diperkenalkan sejak beberapa tahun lalu di Amerika. Kini mengisi rak-rak supermarket di negeri Paman Sam tersebut. Ya. Selain unik karena terbuat dari biji bunga matahari, susu ini juga istimewa karena cocok bagi para vegetarian dan juga penderita penyakit terutama alergi susu sapi. Jadi yang nggak biasa minum susu sapi Ya, atau alergi bisa alergi. beralih ke Susu biji bunga matahari. Salah satu produk susu biji matahari yang terkenal adalah milik Steve Verde yang divonis untuk berhenti mengkonsumsi produk susu sapi. Ya. Sebagai seorang pengusaha, ia kemudian memiliki ide membuat susu dari biji bunga matahari. Biji bunga matahari yang diolah diperoleh dari tanah pertanian di Dakota Utara dan Kansas. Ya. Akhirnya di penghujung tahun 2009 ia pun berhasil memproduksi susu bunga matahari dengan nama Sensasional dan dipasarkan secara komersial. Meski dikategorikan sebagai produk non-dairy, namun susu biji matahari memiliki sejumlah keunggulan termasuk rasanya yang enak. Ya. Susu ini juga bebas gluten, trans fat, lemak, kedelai, dan kacang-kacangan. Selain itu kaya akan serat, zat folat, vitamin A, dan omega 6 dan 9. Ya. Tak heran jika banyak penderita alergi dan vegetarian yang kini beralih mengkonsumsi susu biji matahari ini. Di Amerika, susu biji bunga matahari juga sering dibuat secara tradisional Ya. oleh masyarakat di rumah. Untuk susu biji bunga matahari yang dijual di supermarket, sekardus susu seberat 177 ml, 177 ml maksud saya, dihargai sekitar 3,99 US dollar atau setara Rp 36.000 dengan rasa original dan vanila, harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan manfaat yang didapat. Wah, itu tadi dia informasinya sahabat muslim ya. Ternyata ada susu biji bunga matahari. Udah pernah lihat belum? Belum pernah. Sama. Sama ya, sama. Mungkin ini seperti yang dilansir ini ya dari detik.com. Memang ini bukan sesuatu hal produk baru ya. Iya. Karena udah lama, beberapa tahun yang lalu yang sudah ada di Amerika Serikat di Paman Sam ini. Benar sekali. Dan ya, ini kabar gembira bagi Anda mungkin. Ustaz Muslim, alergi dengan susu? Kalau alergi sih tidak. Nah. Cuman kalau pas lagi beli sendiri itu kurang suka. Oh, kalau beli sendiri kurang suka ya? Tapi kalau dibeliin sangat suka? Jauh kali sukanya. Oh, beda Ustaz Muslim ya.
Oh, Iya, iya. saya menemukan tipe manusia yang unik juga nih di seorang muslim. Ya, ini kabar gembira bukan Anda ya yang alergi dengan susu sapi. Memang ada orang-orang, teman saya juga termasuk dulu saya pernah mondok. Ada teman yang ketika minum susu sapi itu ada bintil-bintil merah dan itu Alergi ya alergi. Dan ini kabar gembira mungkin di Indonesia ada belum ya? Belum ada dikabarkan di Coba kita googling nanti ya. Iya. Ada nggak di Indonesia? Ada nggak ya? Ada susu biji bunga matahari sahabat muslim. Nah ini juga ya masya Allah seperti apa ya? Kreativitas itu ada Husein ketika seseorang itu terdesak. Iya. Ini seperti pemiliknya Stafford ini divonis dia untuk berhenti mengkonsumsi susu sapi. Iya. Akhirnya dia berpikir kira ingin minum susu gitu. Ya udah mungkin berdasarkan penelitiannya akhirnya bisa membuat susu dari biji bunga matahari. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa sebagai motivasi juga bagi yang lainnya, bagi yang lainnya sahabat muslim di rumah atau dimanapun Anda berada, semua umat muslim yang ada di dunia ya. Ya mudah-mudahan segala sesuatunya ya karena perkembangan zaman kita juga bisa berpikir cemerlang ya, ide-ide kreatif dikeluarkan sehingga memudahkan orang-orang yang lain. Ya seperti ini contoh sederhananya, tidak bisa minum susu sapi tapi bisa minum susu biji bunga matahari. Dan mudah-mudahan itu ada di Indonesia insyaallah. Karena juga rasanya enak juga. Kemudian ada bebas gluten ya, French fat, lemak ya, mungkin bagi Anda ya. Lemak biasanya susu sapi itu ada lemaknya dan ini bebas lemak ya. Masya Allah. Menarik sekali sahabat muslim di rumah. Dan kita beralih ke informasi yang selanjutnya nih. Ini alasan Anda perlu konsumsi beragam bahan makanan sahabat muslim. Nah, beragam bahan makanan ini kami kutip dari detik.com ya. Inilah alasan mengapa Anda perlu konsumsi beragam bahan makanan. Karena menjadi favorit banyak orang memilih makanan tertentu sahabat muslim ya. Ya biasalah orang-orang memilih makanan tertentu, misalnya saya atau siapa gitu kan. Padahal makanan beragam ini adalah membuat tubuh makin sehat sahabat muslim ya. Seperti yang ada di layar televisi Anda, ada banyak bahan makanan. Ini rata-rata sayuran semua ya. Hal ini karena setiap bahan makanan punya nutrisi berbeda. Nah, tak satu pun bahan makanan yang punya nutrisi lengkap. Apapun makanan itu tidak punya nutrisi lengkap. Makin banyak varian makanan yang kita makan, makan asupan nutrisi makin baik ya. Sebuah studi menunjukkan bahwa wanita yang makan 16-17 jenis makanan dari daftar makanan sehat mengurangi risiko kematian karena sebab apapun ya sebanyak 42% dibandingkan dengan wanita yang makannya kurang dari 9 jenis makanan dari daftar tersebut sahabat muslim. Studi lain menunjukkan bahwa orang yang makan makanan yang sama berulang-ulang cenderung lebih tidak sehat dibanding orang yang makan berbagai jenis makanan. Peneliti mengatakan orang yang mengkonsumsi makanan yang sama terus-menerus lebih mungkin mengalami perkembangan sindrom metabolik yang mempengaruhi kondisi kesehatan seperti tekanan darah tinggi ya, kemudian gula darah tinggi dan peningkatan lemak tubuh yang dapat memicu sakit jantung dan diabetes. Orang yang makan berbagai macam makanan cenderung lebih ramping ya. Makan berbagai makanan juga meningkatkan keragaman bakteri dalam usus sehingga dapat menjaga berat badan Anda sekaligus menjauhkan diri dari segala macam penyakit insya Allah ya. Jadi yang terbaik konsumsi semua makanan sehat seperti buah, sayuran, kemudian ada biji-bijian, susu ya seperti tadi susu dan protein rendah lemak dan lemak sehat setiap harinya. Cobalah konsumsi secara bergantian sahabat muslim. Nah ini mungkin bisa jadi menu kita ya. Husein mungkin hari-harinya cuma makan telur aja ya. Mungkin bisa diganti. Ya maka di sini ada kalimat yang sangat ini ya. Orang yang makan berbagai macam makanan cenderung lebih ramping. Ya. Jadi ya. Saya teringat sahabat muslim. Mungkin ini karena berbagai macam makanan yang telah masuk ya dalam ususnya. Makanya agak ramping. Agak gitu ramping ya. Atau memang nggak makan-makan sahabat muslim? Sering puasa. Jarang makan. Jarang makan ya. Tapi kalau sekali makan itu banyak gitu. Gitu ya.
jarang makan tapi sekali makan Untuk banyak stok ya. terus ya gitu Stok. ya. Oh, Di jamak lah. Oh, di jam. ada juga jamak ya. Menarik mana? Ternyata Ustaz Muslim ini menarik ya. Mungkin bagi sahabat Muslim ya yang menonton program tahsin tilawah ya dengan Ustaz Muslim, mungkin Ustaz Muslim tidak terlalu banyak bicara. Iya. Kemudian orang-orang tidak tahu Ustaz Muslim siapa. Akhirnya terbuka di Assalamualaikum Indonesia siapa Ustaz Muslim sebenarnya ya. Juga beliau kurang suka susu kalau beli sendiri. Tapi kalau dibelikan sangat suka kan, aneh kan. Tapi nggak apa-apa, beliau tetap yang terbaik insya Allah. Baik sahabat Muslim, itulah informasinya ya pada segmen kali ini. Intinya adalah makan makanan yang beragam, dalam tanda kutip itu sehat. Iya. Ya sehat. Jangan seperti Jangan semua makanan dimakan jangan juga. semua juga. Artinya yang sehat, Yang sehat, ya. yang sehat seperti sayuran, kemudian susu, kemudian ya yang mengandung protein ya, juga itu. Jangan makan telur aja ya Husain ya. Iya, iya. Karena tidak mungkin satu makanan itu dia mengandung semua Nutrisi. nutrisi. Ya, karena tidak semua makanan itu mengandung banyak nutrisi. Ya. Maka Itu dibutuhkan kombinasi ya, campuran seperti itu. Dan itulah hikmah Allah menciptakan berbagai macam sayuran ya, buah-buahan dan lain-lainnya, susu dan juga ada protein yang terdapat pada daging dan juga ikan ya. Dan mudah-mudahan ini jadi informasi menarik bagi Anda sahabat Muslim. Tak lupa kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin request tilawah, silakan hubungi kami di 0617944282 atau Anda juga bisa kirim pesan kami ke nomor SMS center kami. Nah, kita harus jeda dulu sahabat Muslim, dan sebelum jeda Ustaz Muslim akan membacakan ada Luqman ya. Surah Luqman. Ya. Luqman dari Aisyah di Lampung Selatan. Dan setelah Ustaz Muslim membacakan surah nantinya, kita akan jeda dan jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ya, sahabat keluarga Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih setia bersama kita di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Kita masih menunggu interaktif Anda di nomor telepon kita yang telah tertera di layar televisi Anda, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan singkat di SMS center kita yang juga telah tertera di televisi Anda. Ya, tadi kita telah mendengarkan bacaan surat Luqman oleh qori kita Ustadz Muslim hafizahullah taala. Iya. Ya Ustadz, kira-kira saya paham sedikit surat yang dibacakan tadi itu tentang ibu ya.
Bisa dijelaskan Ustaz? Ya, kalau kita bacakan dulu artinya ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kamu kembali, seperti itu. Jadi memang peran orang tua ini ya kita harus akui ya, bahwasanya rasa capek ketika mengandung kita itu selama 2 tahun itu adalah hal yang sangat sakit kalau bisa kita rasakan. Kita contohkan saja analoginya ya. Kalau kita disuruh bawa 2 biji pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa ya? Bukan. Oh, bukan. 2 biji kelapa muda. Oh, kelapa. Selama 2 tahun, selama 9 bulan tuh kita bawa, kemudian kan udah hamil ibu kita. Kita bawa selama 9 bulan 2 biji kelapa itu. Capek nggak? Gitu ya. Kemudian kita ditambah lagi untuk menyapih kita 2 tahun. Ya, luar biasa memang pengorbanan orang tua itu ya harus kita akui bahwasanya pengorbanan orang tua itu luar biasa sekali. Makanya Ustadz Riko, ya Ustadz Hussein, ya selalu doakan orang tua kita. Ya, insyaallah. Kemudian ayat yang selanjutnya dijelaskan di sini. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaatinya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya apa? Ketika orang tua kita itu mengajak kita atau menyuruh kita untuk menduakan Allah, barangkali kita sakit. Udah yuk datang aja ke dukun gitu ya. Datang aja ke dukun, datang ke dukun. Nggak usah kita mentaati ucapan dari orang tua kita. Itu nggak boleh karena itu maksiat. Karena kan dalam hadis dikatakan la ta'ata fi maksiatil khaliq. Nggak ada perintah bertaat itu kepada siapapun untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jadi sekalipun dia orang tua kita, ketika orang tua kita mengajak kita untuk berbuat syirik, menduakan Allah, jangan kita taati. Tapi tetap, walaupun orang tua kita, contohnya macam saya gitu ya, keluarga saya kan masih banyak yang Nasrani, bahkan sampai 80% dari keluarga orang tua, karena cuma mama saya yang masuk Islam pada saat itu. Itu semua Nasrani, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, sebatas berbuat baik sesama manusia, seperti itu. Ya makanya juga ada hadis Rasulullah SAW ketika ditanyakan siapa yang paling berhak untuk dihormati atau disayangi seperti itu ya. Maka Rasulullah SAW menjawab ibumu, lalu ayahmu. Sampai 3 kali ya? Iya, 3 kali tingkatan ibu itu ya. Namun ya disayangkan faktanya sekarang pada zaman saat ini ya, nggak tahu karena perkembangan zaman atau seperti apa, banyak anak-anak yang sama sekali tidak peduli lagi dengan ibunya gitu. Dan kadang-kadang juga berkata kasar atau membentak, bahkan ketika disuruh untuk berbuat kebaikan dia menolak seperti itu. Ya kadang salah satu penyebabnya juga kalau kita bisa bilang itu adalah televisi ya seperti sekarang ini. Televisi. Tayangan-tayangan yang ditayangkan kebanyakan itu ya menghajarkan anak-anak bangsa ini untuk melawan atau untuk tidak menghormati orang tuanya itu sendiri. Ya seperti itulah ironinya ya, ironinya saat sekarang ini saat muslim ya. Bagaimana konsumsi yang dikonsumsi oleh anak-anak muda ya. Terlebih lagi memang media ini memang cepat sekali menyerapnya ke dalam orang-orang yang lain. Baik itu media sosial atau media televisi, koran, majalah lainnya, bahkan komik pun itu mengajarkan ya tidak ada edukasinya, tidak ada yang mengajarkan yang positif. Saya melihat bahwa ada tayangan di mana seorang laki-laki itu marah kepada ibunya, bahkan menampar ibunya ketika ibunya marah kepada ya bisa dibilang pasangan dia pacar gitu. Ya bisa dibilang pacar lah atau istri gitu ya. Iya, pacar gitu. Karena wallahu a'lam itu pacar atau istri atau apa. Dan ya video ini menayangkan bahwa ibunya itu marah kepada ya bisa dibilang kekasihnya ya, kekasihnya. Mungkin istrinya. Kemudian ibunya marah menampar istrinya, akan tapi si anak tadi menampar lagi ibunya, bahkan menendang. Ini ironi sekali.
bagaimana ibu seperti yang digambarkan Ustaz Muslim tadi ya, Masya Allah ibu. Di mana ibu ini memang kasih sayang ibu sepanjang jalan ya. Panjang jalan. Dan kasih anak sepanjang galah. Galah. Gitu. Kalau udah di kuburan nggak ada lagi kasih sayang orang tua sama kita, tetapi kita yang harus berkasih sayang kepada orang tua kita dengan mendoakan orang tua kita tadi. Iya betul sekali. Ya mudah-mudahan semuanya kita semua termasuk ya Anak-anak yang berbakti. yang berbakti kepada orang tua. Karena memang ya, uniknya ya semenjak saya SD ini pelajaran tentang berbakti kepada orang tua ini nggak putus-putus sampai sekarang. Betul nggak? Iya. Sejak saya dulu ada di MDA namanya tempatnya, Madrasah Awaliyah Diniyah itu kan ada latihan pidato. Itu kalau nggak tahu lagi apa yang mau disampaikan itu berbakti kepada orang tua. Itu tema yang favorit itu ya. Benar sekali. Berbakti kepada orang tua, kemudian menangis gitu. Memang kalau udah berbicara orang tua itu sensitif, sensitif. Karena memang melihat pengorbanan kita yang tidak seberapa kepada orang tua, kan tapi orang tua yang rela berkorban untuk kita. Ya, seperti itulah ironinya. Mudah-mudahan ya sahabat muslim di rumah ada sebuah cerita, pengen dengar nggak? Ya kalau lama-lama. Tidak lama sih. Ini cerita yang luar biasa sekali, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Iya. Ini asar, asar itu bahasa Indonesianya apa ya? Pengaruh, ya pengaruh dari berbakti kepada kedua orang tua. Ini seorang sahabat Usen. Iya. Seorang sahabat yang pernah hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau tidak mendapatkan posisi bisa dibilang sahabat karena belum pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah, tapi hidup di zaman Rasulullah. Dan ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Umar. Kan kita Umar tahu ya imannya bagaimana. Ketika jalan aja itu setan takut. Iya benar. Kalau kita jalan, setan Malah ngikutin kita dari belakang. Dan Nabi Muhammad itu berpesan, wahai Umar, jika engkau melihat si fulan yang ada dari Yaman, maka engkau datangi dia dan meminta katakan kepada dia untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Seperti itu, bayangkan. Siapa Umar? Khalifah waktu itu. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat, kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah saat itu, ya Hussein, sahabat muslim di rumah, dia mencari-cari ketika ada kafilah untuk datang haji dari Yaman, daerah Yaman, menanyakan apakah ada siapa ya, Amir bin Uwais atau siapa ya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ya? Ya Uwais Al-Qarni, yang ada tanda apa ya? Tanda lahir lah seperti Bukan itu. tanda lahir, dia ada penyakit, Hussein. Oh, penyakit. Penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar dirham yang ada di perutnya. Karena itu memang doa dari dia juga supaya tidak dihilangkan jejak bekas itu, supaya dia tahu bahwa dia pernah sakit itu. Dan Uwais Al-Qarni ya wallahu a'lam. Uwais Al-Qarni. Oke, Uwais Al-Qarni sahabat muslim. Kalau masalah Saya lupa. Uwais Al-Qarni wallahu a'lam ya. Ya maklum lah manusia ya. Iya. Uwais Al-Qarni, kemudian Umar mencari-cari ini. Fikum Uwais Al-Qarni, apakah ada di antara kalian Uwais Al-Qarni? Kemudian dicari-cari, akhirnya dapat, singkat cerita dapat ya. Uwais Al-Qarni. Kemudian kata Uwais Al-Qarni, Rasulullah SAW ini mewasiatkan kepada saya bahwa ketika saya bertemu dengan engkau, Uwais Al-Qarni, maka aku disuruh untuk memintamu untuk berdoa kepada Allah agar mengampuniku. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, siapa aku? Ya khalifah, waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Bukankah engkau khalifah dan engkau sebetulnya aku yang minta didoakan. Akan tapi mengapa engkau? Enggak, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, beliau pulang kemudian Umar bin Khattab ini mengatakan kepada semua kaumnya untuk ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni dari kabilah ini di desa ini, maka mintalah agar dia mengampunimu, mintalah agar dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampunimu, seperti itu. Akhirnya datang seorang pemuda kepada dia, Uwais Al-Qarni, saya minta tolong berdoalah kepada Allah agar Allah ampuni saya, dosa-dosa saya. Tidak, mengapa demikian? Akhirnya tidak mau. Ini adalah saran dari Rasulullah SAW.
kemudian ditebak sama Uwais Al-Qarni, pasti ini ulah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang telah menyerukan. Akhirnya didoakan, kemudian setelah itu baru tidak diketahui kemana perginya Uwais Al-Qarni. Tahu penyebabnya mengapa? Karena berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada ibunya. Masya Allah, berbakti kepada ibu, dan sahabat betapa bersemangat ya untuk hadir di majelis Rasulullah SAW untuk mendapatkan fadilah sahabat tadi, gelar sahabat tadi. Akan tetapi beliau lebih memilih untuk menjaga ibunya di rumah karena ibunya yang sudah tua renta sakit-sakitan. Dan inilah fadilahnya. Bayangkan Umar bin Khattab yang telah dijamin masuk surga, dan juga kata Nabi Muhammad nih, sahabat muslim ya, jikalau seandainya ada nabi setelahku maka Umar bin Khattab akan jadi nabi. Bayangkan. Tapi sekarang kalau orang tua kita banyak dimasukkan ke panti jompo ya. Wah, itu yang sedihnya itu. Banyak. ya. Sedih sekali. Ironis sekali memang ketika orang tua sudah ya tidak sanggup lagi untuk ngapa-ngapain ya, makan disuapin, kemudian mandi di Medin, ayo kita letakkan di panti jompo, kan ironi. Dia itu karena dia lupa atau dia pura-pura lupa bahwasanya ibunya juga seperti itu Waktu kecil dia waktu dulu kecil ya. dia. Ya kan? Bagaimana dia menyusui, Iya. ibunya menyusui juga, merawatnya pagi, siang, sore dan malam gitu ya. Nanti masak kita dibawa, Iya. kamar mandi dibawa, pokoknya semua dibawa ya seperti itu. Kita lupa kadang atas kebaikan orang tua kita. Iya, betul. Makanya banyak-banyak istighfar lah kita ya Ustaz Riko ya. Iya, banyak-banyak istighfar menang. Memang seperti itu, kita takut kita menjadi durhaka. Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada yang menyarankan bahwa orang tua harus mengasihi anaknya. Tidak ada. Karena itu fitrah. Benar. Fitrah. Artinya cinta kasih sayang orang tua kepada anak itu fitrah, tidak perlu ada belajar. Akan tapi cinta anak kepada kedua orang tua itu harus diajar. Seperti itu. Oke, baik, ada pesan singkat masuk. Kita telah banyak-banyak bercerita ya. Tidak sadar ada pesan singkat yang masuk nih. Silahkan akan Dari 08583397 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Tanjung Balai, Ustaz. Mau request surah Al-Baqarah ayat 188, Ustaz. Salam-salamnya buat saudara-saudara saya yang ada di Bunut, Kisaran, sahabat-sahabat saya yang ada di Garut, Sukabumi, kemudian Jakarta, dan seluruh umat muslim. Semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Syukron, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari Anissa ya. Terima kasih Anissa ya yang ada di Tanjung Balai. Tanjung Balai. Kemudian ada lagi nih. Assalamualaikum Indonesia. Waalaikumsalam. Aku Rashid di Pasmam. Di mana ya? Pasaman bukan? Pasaman mungkin ya. Salah ketik. Mau dibacain surah Al-Hijr ayat 1 dengan tilawah. Al-Hijr ada? Al-Hijr, Al-Hasyr yang ada. yang ada Al-Hasyr. Al-Hasyr. Al-Hijr ada sih tapi dalam Al-Quran ini, cuman requestan hari ini nggak ada. Oh ya, requestan hari ini belum ada ya. Oke, baik. Mungkin maksudnya Al-Hasyr ya. Mungkin Al-Hasyr. Al-Hasyr, ya insyaallah. Untuk Akhi Rashid ya di Pasaman. Tapi tadi Al-Hasyr requestnya itu ayat 21. Ayat 21 ya. Di sini, 21. di sini ayat berapa? Ayat 1. Oh, mungkin duanya kelupaan. Kemungkinan yang banyak sekali ya. Oke, Husnuzon ya? Husnuzon Iya. kepada kepada pemirsa yang telah mengirimkan tadi. Iya. Oke, terima kasih pokoknya Rashid, terima kasih ya telah mengirimkan pesan singkat. Kita masih mengundang kembali ya sahabat ya. keluarga muslim untuk interaktif bersama kita di Studio 1 Salam TV. Ya. Ya, di nomor telepon kita yang telah tertera di layar kaca Anda. Dan juga Anda bisa mengelayangkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami. Oke, sahabat muslim, karena di akhir pekan ini ya, bagi Anda yang ingin berlibur, mungkin traveling, kami telah menyampaikan kemarin ya, hari Jumat itu ada beberapa destinasi wisata yang harus Anda datangi. Kami bercerita waktu itu, Sen, beberapa ada tempat-tempat wisata yang patut untuk didatangi. Masya Allah, Daerah? berbagai daerah waktu berbagai itu. daerah. Untuk kemarin berbagai daerah, ada di Sulawesi jauh ya. dan ada di mana ya, di Lombok. Lombok loh, kali ini ada juga wisata halal. Sekarang telah ada tempat wisata halal Di
di Lombok dan itu memenangkan award apa ya? Itu dapat penghargaan. Mendapat penghargaan. Masya Allah. Dan mudah-mudahan banyak lagi ya dan nanti insya Allah. Dan kabarnya memang akhir-akhir ini sedang digalakkan wisata halal di seluruh Indonesia. Karena memang pemerintah dimanapun itu ya di era ini, era presiden sekarang ini, saat sekarang ini tempat wisata itu memang ditertibkan, kemudian benar-benar diperhatikan. Dan saya melihat itu memang terjadi ya, dimanapun itu telah dirapikan, kemudian sampai-sampai Lombok yang sebelum-sebelumnya belum dikenal, ini telah menjadi juara pertama ya dapat penghargaan sebagai wisata halal di Indonesia. Masya Allah. Saya belum tahu nih wisata halal ini seperti apa ya. Yang terpenting itulah tempat wisatanya. Dan kemarin kami menutup informasinya dengan ada tempat yang sangat dikenal sekali dalam kelas internasional, itu Raja Ampat. Raja Ampat, Papua. Oke. Dan itu teh. Oke, sahabat muslim di rumah, hati-hati ya bagi Anda mungkin yang saat sekarang ini nonton streaming di kendaraan Anda ya, di mobil. Yang nyetir nggak boleh nonton ya, yang numpang aja yang boleh nonton streaming. Mungkin lagi menyaksikan sahabat muslim ya. Atau bagi Anda ya sahabat muslim yang berkumpul di rumah ya bersama keluarga yang lain menyaksikan Assalamualaikum Indonesia, mungkin Anda ingin request juga silahkan hubungi kami ke nomor interaktif kami dan juga ke nomor SMS center kami. Dan mudah-mudahan akhir pekan ini adalah akhir pekan di mana Anda melepas penat-penat Anda setelah 5 hari bekerja ya dalam minggu ini. Dan mudah-mudahan hari Seninnya Anda akan semangat kembali. Tapi jangan terlalu diporsir ya untuk bermain-mainnya pada hari Sabtu ini. Husein. Hari Sabtu dan hari Minggunya. Hari Sabtu dan hari Minggu. Karena hari Seninnya nggak bisa ngapain-ngapain. Hari Seninnya sakit gitu atau tidak maksimal. Karena memang ada pengalaman ya teman saya pergi jalan-jalan gitu ketika weekend gitu kan. Hari Sabtu pergi, kemudian hari Minggu pergi. Akhirnya hari Senin tetap masuk sih nggak sakit tapi udah lemas gitu. Akhirnya tidak produktif. Seharusnya untuk istirahat ya. Seharusnya untuk istirahat setelah seminggu bekerja. Ternyata diporsir juga akhirnya. Ya kapan istirahatnya gitu. Oke sahabat muslim, kita jeda dulu. Sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada. Dan sebelum jeda, Ustadz Muslim akan membacakan surah yang di request oleh Anissa di Tanjung Balai, itu ada Al-Baqarah ayat 188. Dan setelah Ustadz Muslim membacakan surah Al-Baqarah ayat 188, kita akan jeda. Jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
Ya sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Kita masih menunggu interaktif dari Anda di nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda, begitu juga dengan pesan singkat di SMS Center kita yang telah tersedia di layar televisi Anda. Dan ini merupakan segmen terakhir di program Assalamualaikum Indonesia pada hari ini. Dan kita masih mengundang aja nih, Ya. karena dari tadi masih sepi ya. Ya. Bagi sahabat muslim ya di rumah ya masih ada segmen terakhir, beberapa menit lagi Anda bisa mungkin mau request tilawah dan akan dibacakan nanti di akhir ya Ustadz Muslim nantinya sebelum kita benar-benar closing ya. Iya. Oke, baik Husin, ini ada informasi lagi nih, informasi makanan-makanan enak ya, tapi terancam punah. Apa ini sahabat muslim? Nah, bagi sahabat muslim mungkin ada makanan-makanan yang terancam punah ya. Anda mungkin bisa untuk saat sekarang ini makan banyak aja itu kemudian karena terancam punah, atau mungkin dilestarikan lagi ya, dibudidayakan. Ini kami kutip dari detik.com ya. Pemanasan global sahabat muslim, jamur mematikan dan hama terus meningkat ya. Beberapa makanan berikut bahkan diperkirakan akan punah karena jamur tadi dan juga hama yang meningkat. Nah, inilah makanan sehari-hari yang bisa punah dan menghilangkan ya di rak-rak supermarket yang bisa Anda temui ya. Yang pertama itu ada kopi. Ya, siapa yang tak kenal kopi ya? Biji hitam ini, para ahli mengungkapkan kopi bisa punah pada 2080 ya, kecuali jika ada tindakan drastis yang diambil. Peningkatan suhu di lahan tumbuh kopi, jamur dan hama berdampak serius pada tanaman ini sahabat muslim. Sudah siapkah Anda untuk melalui hari-hari tanpa kopi? Wah, nampaknya ini sulit. Khususnya penikmat kopi ya. Oh ya, iya. Husein penikmat kopi? Enggak. Tidak ya, kalau saya penikmat kopi sedikit ya. Kalau Ustadz Muslim mungkin enggak ya, air putih aja ya. Yang lebih bagus itu sih kalau dokter bilang air putih. Oh ya air putih. Atau kopinya dibeliin. Oh, Gitu ya? dibeliin. Itu sih malah lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Oke. Memang lah Ustadz Muslim ya. Oke, bagi Anda nih para penikmat kopi ya, mungkin bagi Anda bisa ya Membantu melestarikan mungkin. membantu untuk melestarikan, membudidayakan kopi ini ya. Jadi halaman sekarang yang ditanamin bunga bisa diganti dengan kopi. Bisa diganti dengan kopi. Nanti di halaman rumahnya ketika ada bunga sekarang kopi yang tumbuh ya. Nah, akhirnya tidak beli-beli ke supermarket, tidak beli ke agen maksud saya, ya masuk tinggal petik aja gitu. Iya benar. Di daerah Sumatera itu sendiri itu kopi ada yang banyak yang terkenal. Seperti kopi Sidikalang itu dari dulu itu udah dikenal di dunia internasional ya. Kemudian ada kopi Mandailing yang juga telah kita datangkan di Assalamualaikum Indonesia. Ada kopi Mandailing, kopi Sidikalang dan juga tak kalah ada kopi Gayung. Tapi kopi Sidikalang dan kopi Mandailing ini memang sudah lama dikenal oleh masyarakat internasional, dan masyarakat internasional itu sebenarnya hanya mengenal kopi Sumatera, banyak seperti itu karena sudah ya, seperti kopi Gayo itu dari dulunya sudah dipatenkan oleh Belanda kalau tidak salah, karena kalau dibawa keluar itu bukan kopi Gayo namanya, kopi Sumatera seperti itu. Nah, bagi Anda penikmat kopi mungkin Anda bisa melestarikan kopi, membudidayakan kopi dan membantu para petani kopi untuk ya merawat lahan-lahan kopi mereka. Karena ya seperti dilansir ya di detik.com ini bahwa tahun 2080 kopi akan punah. Nah, apakah ini betul atau tidak ini tergantung kitanya menjaga atau tidaknya. Oke, makanan berikutnya Husein ada apa? Yang kedua ya, itu ada coklat. Coklat, wow. Siapa sih yang tidak suka coklat ya? Mungkin Ustadz Muslim nggak suka. Ustadz Muslim suka coklat? Oh, kalau beli sendiri nggak suka. Tergantung coklatnya seperti apa. Gitu. Kalau coklatnya belum dibuat macam makanan gitu, ya buat apa kita ambil gitu ya. Tapi kalau udah coklatnya Itu dibuat buah coklat makanan, maksudnya. Buah coklat. buah coklat. Oh, buah kakao gitu Kan ya. kakao itu kan coklat itu dari situ. Iya juga iya dibuat. benar. Iya. Ini pembahasan kita pohon coklat, Buah ya, coklat. buah coklat. Oke, Ustadz Muslim menarik. Oke. Oke,
Produsen coklat Swiss Berry mengumumkan persediaan kakao bisa habis pada 2020. Nggak lama lagi ya? Tidak lama lagi, sekarang sudah 2016. 4 tahun lagi. Oke. Tahun lalu saja coklat dikonsumsi sebanyak 70.000 metrik dan itu lebih dari jumlah coklat yang diproduksi. Wow, persediaan kakaonya yang Iya. hampir habis ya, hampir punah. Ini seharusnya coklat gak buka kurung kakao. Kakao ya. Oke. Ya mudah-mudahan ini juga didengar ya Iya. oleh petani-petani kakao ya. Sama Muslim ya. Untuk selalu melestarikan tanaman coklatnya atau ya membudidayakan. Jadi sekarang yang dihasilkan itu yang dipakai lebih banyak daripada yang dihasilkan. Dihasilkan betul sekali. Maka dilansir 2020 bakal sudah terancam punah. Terancam punah. Ya, mudah-mudahan tidak punah. Iya. Karena kita butuh coklat. Karena memang coklat ini coklatnya sudah di apa ya? Yang diolah. Yang diolah Tentu produk ya. Itu bisa salah satu studinya mengatakan kalau kita stres makan coklat itu bisa meringankan stres kita. Kalau Bahkan suntuk. gemuk ya? nambah gemuk. Masuk Muslim Cocok. itu cocok. Makanya saya kurus karena jarang minum coklat. Minum. Oh, makan coklat maksudnya. Oh ya, oh ya. Baik, selanjutnya makanan enak yang hampir punah adalah pisang. Wah, siapa yang tidak tahu pisang? Buah kuning lezat ini bisa menjadi sejarah ya. Pisang di Yordania dan Mozambik Oh, Yordania ya. terganggu penyakit Panama ya yang menyebabkan ribuan tanaman ini mati. Untungnya pisang juga bisa ditanam di daerah lain, tetapi penyakit Panama masih menjadi perhatian serius. Ya, penyakit Panama ini kita belum tahu pastinya apa, yang pasti ya itu mengganggu tanaman. Ya. Oke. Kemudian, Dan yang terakhir itu ada madu. aduh, wow. Selama bertahun-tahun populasi lebah menurun. Begitu pula produksi madu akan sulit menemukan sajian manis ini di masa depan. Sampai solusi menghentikan parasit penyerang lebah madu ditemukan, keberadaan spesies tetap dalam status terancam. Punah ya, aduh, ini lagi-lagi ini sangat apa ya, menyedihkan kita semua ya. Madu, pisang, coklat, kopi, ini hal-hal yang memang kita butuhkan dan kita sukai itu, apalagi madu ya. Iya. Madu yang berbagai macam manfaat ada dalam madu, akan tapi kalau terancam punah bagaimana ini? Mungkin ini bisa didengar juga ya oleh petani-petani madu, mudah-mudahan mereka bisa ya melestarikan madu ini. Kemudian hutan-hutan juga harus dilestarikan karena juga madu-madu hutan ini yang lebih lebih bermanfaat juga ya. Madu-madu biasanya dia di hutan-hutan, di batu-batu, di tebing-tebing, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat muslim di rumah, akhirnya hampir 90 menit kita hadir menemani sahabat muslim di rumah. Gak terasa ya? Tidak terasa ya, asik ya. Ada Husain juga, kemudian ada Ustaz Muslim juga. Ya mudah-mudahan Ustaz Muslim juga seterusnya ikut berkontribusi bersama kami di Assalamualaikum Indonesia ini. Terima kasih Ustaz Muslim ya sudah datang ya di sela-sela kesibukannya. Iya. Oke, baik juga, terima kasih Husain ya. Sama-sama. Memang sangat sulit sekali Husain sibuk akhir-akhir ini. Ya mudah-mudahan Allah selalu memudahkan urusan pekerjaan Husain. Amin, ya. amin ya Dan Rabbal Allah alamin. mudahkan rezeki Husain. Amin ya Dan Allah. Allah jodohkan Husain. Amin, dengan amin ya istrinya. Allah. Aminkan dulu Ustaz Muslim. Amin. Memang harus diaminkan karena udah lama gitu ya. Oh ya, amin, amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke, baik sahabat muslim, akhirnya ya telah beberapa informasi telah kami sampaikan kepada Anda semua. Akhirnya saya Rekono Fetrima. Dan saya Husain Ibnu Muhammad. Dan saya Ustadz Muslim SPDI. Oke, Muslim SPDI ya, mohon undur diri dari hadapan Anda dan juga seluruh kerabat kerja Assalamualaikum Indonesia. Saksikan terus kami Assalamualaikum Indonesia setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga saksikan program-program acara Salam TV yang lainnya yang menarik-menarik dan tentu akan mengedukasi Anda semua. Dan jangan lupa juga mengikuti kuis sosial media, ada Twitter dan Facebook ya. Betul sekali. Mungkin Anda bisa melihat wajah saya ya di YouTube ya, bagaimana kuisnya. Anda bisa ikuti kuis Twitter dan juga kuis Facebook ya. Dan jangan lupa syaratnya adalah Anda harus subscribe YouTube Salam TV ya. Juga Anda harus like, dan jika Anda tidak subscribe, Anda tidak akan bisa ikut kuis. Untuk edisi kali ini ada hadiah Ada HP. hadiah Android ya. HP Android kelas menengah.
Dan pulsa ratusan ribu rupiah. Wow. Hmm. Ini jangan ketinggalan sahabat muslim, Anda harus ikuti. Jangan lupa subscribe YouTube Salam TV ya, dan juga ya itu. Dan saksikan terus program-program yang akan mengedukasi Anda. Iya. Akhirnya nanti ya Ustaz Muslim akan membacakan Al-Quran untuk menutup acara ini, dan kami mohon undur diri. Tetap berusaha semangat dan terus berdoa sahabat muslim, mudah-mudahan kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.